Halo teman-teman, kali ini kita akan lanjut membahas soal persiapan SNBT, bagian penalaran matematika. Untuk soalnya sendiri, ini sudah dipilih dari materi yang sering muncul pada UTBK atau SNBT tahun sebelumnya ya teman-teman. Tapi kali ini kita buat tingkatannya dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Semoga soal-soal ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman dalam mempersiapkan SNBT 2023. Langsung saja, yuk kita bahas soalnya. Oke, di soal nomor 1 ini masuk kategori analogi angka ya teman-teman. Untuk soalnya kita tulis dulu. Diketahui bahwa PA ada lambang buletan B, buletan C itu C dikurang 2B tambah 3A per A tambah B dikurang C. Lalu di soal itu yang ditanya berapakah P3 buletan 2 buletan min 1. Nah ini yang ditanya ya. Cara mengerjakannya coba fokus. 3 itu seposisi dengan A, B itu posisi dengan 2, C itu dengan min 1. Berarti dapat A-nya 3, B-nya 2, C-nya adalah min 1. Begitu ya teman-teman cara mengerjakannya. Nah ini kita tulis ulang saja dulu. C dikurang 2B plus 3A per A tambah B dikurang C. Tinggal masukkan C-nya tadi min 1 dikurang 2 kali B-nya tadi 2 ditambah 3 kali A-nya tadi 3 per yang bawah juga seperti itu. Kita ganti A, B, dan C-nya. Berarti 3 tambah 2 dikurang min 1. Ini min 1 kita tulis dulu. Min 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Nah ini 3 tambah 2. Ini min jadi plus 1. Min 1 kurang 4 tambah 9 itu 4. 3 tambah 2 tambah 1 itu 6. Kalau diperkecil ini jadinya 2 per 3. Selesai ya. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini termasuk ke materi grafik fungsi di mana ada titik itu min 3, B. Lalu ada fungsi Y sama dengan min X min 7. Nilai B-nya berapa? Coba kalian fokus ke titiknya. Min 3 itu sebagai X, sedangkan B itu sebagai Y. Lalu ini tinggal kita ganti fungsi tadi, Y-nya jadi B, min X, berarti X-nya tadi min 3 ya. Kita masukkan kurang 7. Jadi B sama dengan min jadi plus, jadi 3 dikurang 7. B sama dengan negatif 4. Selesai. Lanjut ke soal nomor 3. Ini soalnya termasuk banyak cara. Di soal diberitahu dari 5 orang akan dipilih 3 orang sebagai ketua, wakil, dan sekretaris. Berarti ini termasuk soal permutasi, di mana P-nya itu P53. Rumusnya 5 faktorial kita bagi dengan 5 dikurang dengan 3 faktorial. Ingetin ya rumusnya dari permutasi. 5 faktorial kita tulis ulang per 5 kurang 3 itu 2, jadi 2 faktorial. 5 faktorial itu sama saja 5 kali 4 kali dengan 3 kali dengan 2 kali dengan 1. Begitupun dengan 2 faktorial, berarti tinggal 2 kali 1. Ini tinggal kita coret ya, yang sama. Ini 2 kali 1 sama 2 kali 1 bisa dicoret. Jadi jawabannya tinggal 5 kita kali dengan 4 kali dengan 3. Jadi jawabannya adalah 60. Nah seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Kalau tadi itu mencari banyak cara, sekarang mencari peluang, di mana kita akan mencari peluang telur yang tidak pecah. Di soal itu jumlah telur semuanya ada 100. Lalu yang pecah 10. Berarti telur yang tidak pecah ada 100. Kita kurang dengan 10. Jadi jawabannya 90.
Nah, ini yang akan kita gunakan nanti di cara mencari peluang telur yang tidak pecah. Jadi tinggal kita tulis peluangnya 90 yang kita dapat tadi dan dibagi dengan jumlah telur seluruhnya yaitu 100. Nah, ini tinggal kita coret saja nolnya. Jadi jawabannya 9/10. Nah, ini masih kategorinya masih gampang-gampang ya teman-teman. Nanti kita akan next ke kategori yang agak susah. Lanjut. Di soal berikutnya ini termasuk dalam materi fungsi komposisi. Nah, ini sudah lumayan nih teman-teman harus tahu caranya. Karena ini lumayan sering keluar. Gx pangkat 2 katanya 2x kuadrat kurang 4. Lalu fx-nya itu di soal diberitahu adalah 3x tambah 1. Lalu yang ditanya itu adalah GOF dari 5. Nah, jadi bukan dari X tapi GOF dari 5. Coba kalian perhatikan, ini GX kuadrat di mana X kuadratnya sama dengan X kuadrat di situ. Berarti GX tinggal kita ubah nih, yang tadinya 2x kuadrat berarti tinggal jadi 2x kurang 4. Berarti ya, jadi kalau GX kuadrat seperti itu, GX tinggal ubah ininya nih. Nah, X yang itu sama dengan yang itu. Lanjut ya. Jadi GOF tulis dulu G-nya. G-nya tadi udah dapet 2x kurang 4 sama dengan X-nya ganti dengan F. Berarti 2 buka kurung, F-nya itu 3x ditambah dengan 1 tutup kurung kurang 4. Nah, kalau udah seperti ini udah gampang. Nah, yang ini ya yang tadi ya. Jadi yang diganti itu. Lanjut. Ini tinggal 2 kali 3x itu 6x ditambah dengan 2 kali dengan 1. Oke. Jadinya 2 dikurang dengan 4. Jadi jawaban dari GOF-nya itu 6x kurang 2. Nah, untuk GOF 5 ini x-nya tinggal ganti lagi dengan 5. Jadi 6 kali 5 kurang 2. 6 kali 5 itu 30, kita kurang dengan 2. Jadi jawabannya 28. Selesai ya teman-teman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih dari tipe yang sama, yaitu fungsi komposisi, di mana fx-nya sama dengan negatif 5x ditambah dengan 7. Jika fa-nya itu sama dengan negatif 48, berapakah nilai dari A? Cara mengerjakannya ini kalau fx itu berarti fa tinggal ganti x yang di min 5, jadi min 5a tambah 7. Nah, fa-nya kan negatif 48. Berarti fa di sini tinggal kita ganti dengan negatif 48 sama dengan min 5a tambah 7. 7-nya pindah ke kiri ya teman-teman. Jadi negatif 48 dikurang 7 sama dengan min 5a. Itu 7-nya pindah ke kiri jadi pindah tandanya jadi negatif. Ini negatif 55, yang ini masih min 5a. Jadi A-nya dapat negatif 55 kita bagi dengan min 5. Jadi jawaban A-nya adalah 11. Selesai. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Nah, ini soal cukup sulit dan cukup panjang pengerjaannya. Jadi ada berupa gambar, gambarnya itu di sini min 2, ini 4 ya. Nah, dari gambar ini kita dapat nilai X yang pertama itu sama dengan min 2. Ini kalau dipindah jadi X tambah 2 sama dengan 0. Cukup biarkan di situ. Yang 4 juga gitu, X sama dengan 4, pindah 4-nya jadi X min 4 sama dengan 0. Tujuan ini kita mau cari persamaan kuadratnya. Jadi yang tadi X tambah 2 itu kita kalikan dengan X dikurang dengan 4 sama dengan 0. Cara mengalikannya satu-satu ya teman-teman. Ini jadi X kuadrat, ini jadi min 4X, yang ini 2 kali X itu plus 2X, yang ini jadi negatif 8 sama dengan 0. Nah, ini min 4 sama plus 2 jadi min 2X kurang 8 sama dengan 0. Nah, selesai, dapat nih persamaan kuadratnya. Tapi ini belum selesai. Kita harus cari titik puncaknya. Teman-teman masih ingat nggak rumus titik puncak dari X itu min B per 2A?
Yang mana B, mana A? Nah, A itu yang depan X kuadrat, berarti 1. B yang depan X, berarti min 2. C berarti yang min 8. Tinggal masukkan ya. Min B berarti min 2 per 2A. Tadi A-nya 1. Jadi sama dengan 2 bagi 2, yaitu 1. Next, sekarang kita cari Y-nya. Fokus ke fungsi yang tadi kita dapat. Nah, itu kita tulis ulang. Berarti X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. X-nya tinggal ganti dengan yang kita dapat tadi. Jadi 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 dikurang 8. 1 pangkat 2, 1. Ini 2 kali 1, 2 dikurang 8. Jadi dapat nilai Y-nya adalah negatif 9. Nah, X-nya 1. Berarti titik puncaknya tinggal kita pasangkan 1, min 9. Nah, ini ada ya di pilihannya titik puncaknya 1, min 9. Nah, lalu 1 ini sebagai apa? Ini sebagai sumbu simetri. Di mana sumbu simetri 1 ini merupakan sumbu simetri dari X. Berarti X sama dengan 1. Nah, selesai ya, sudah ada di pilihannya. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, akhirnya sampai ke soal terakhir. Ini soal deret yang sudah divariasi, jadi cukup sulit. A1-nya dia bilang itu 3, A2-nya 6. Lalu di soal itu ada lagi AN plus 1 itu sama dengan AN plus 2 dikurang dengan 3AN. Ini yang pertama. Lalu ada lagi yang ditanya di soal itu, berapakah nilai dari A4 tambah A2? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut, cara pengerjaannya coba kita ambil N-nya 1. Jadi tinggal kita ganti. Yang tadinya AN plus 1 sama dengan AN plus 2 dikurang 3AN, N-nya ganti 1 ya. Jadi A1 tambah 1. Yang ini jadi 1 tambah 2 dikurang 3 kali A, N-nya jadi 1. 1 tambah 1 jadi A2, yang ini jadi A3 dikurang 3A1. Kita fokus lagi yang diketahui. Tadi A1-nya itu 3, A2-nya itu 6. Jadi ini tinggal ganti ya. A2 di sini itu jadi 6 sama dengan A3 dikurang 3 kali A1-nya tadi 3. Lanjut, jadi 6 sama dengan A3 dikurang 9. 9-nya pindah ke kiri jadi plus. Nah, jadi 6 tambah 9, jadi dapat nih A3-nya itu 15. Oke, selesai ya, dapat A3-nya. Lanjut kita misalkan sekarang N-nya 2. Dengan cara yang sama, nih kita tulis dulu ya persamaannya. Tadi AN tambah 1 sama dengan AN tambah 2 dikurang 3AN. N-nya ganti dengan 2 yang sekarang, berarti 2 tambah 1. Yang ini A-nya 2 tambah 2, yang ini 3A, N-nya ganti 2. Berarti yang ini jadi A3 sama dengan, ini jadi A4, ini 3A2. Oke, lagi-lagi kita punya data A3-nya 15. Berarti ini kita ganti jadi 15 sama dengan A4 dikurang 3 kali A2-nya tadi 6. Berarti ini 15 sama dengan A4 dikurang dengan 18. 18 pindah ke kiri jadi plus sama dengan A4. 15 tambah 18 itu 33. Dapat nih A4-nya. Kalau gini bisa menjawab soal ya sudah, karena yang ditanya A4 tambah A2. Jadi A4 tambah A2, A4-nya tadi 33, tinggal dijumlah A2-nya itu 6. Jadi jawabannya adalah 39. Selesai ya. Oke teman-teman, jadi sekian pembahasan kita kali ini. Untuk update soal terbaru, jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih.